Sadiarni yuk. Sesaria dulu tuh. Mainkan. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Iya. syukron. Al-an nata'alam al-lughah al-arabiyyah bil mubasyarah atau online ya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan eh, hari ini, yaitu mengikuti webinar bahasa Arab yang akan dipresentasikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Rahmat. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dari teman-teman sekalian, para mustami? Tidak ada ya. Baik, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tafadhol Ustadz Rahmat, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai, para peserta webinar bahasa Arab dari berbagai macam daerah. Di sini kalau saya lihat ada dari Jakarta, Ustadz Muhammad Hadapi. Kaifa halukum Ustadz Muhammad? Alhamdulillah. Ustadz Sanusi dari Kota Bekasi. Kaifa haluk Ustadz Sanusi? Lohir Ustaz. Lohir, Dan di lohir. sini juga Alhamdulillah ada Ustaz. Ahinatillah Ustadz Herman Tariana dari Kota Bandung. Kota Bandung atau Kabupaten Bandung, Ustadz Herman? Oh, Kabupaten Bandung. Ya. Bandung masih dingin apa udah panas sekarang, Ustadz? Dingin panas kan? Juga banyak rekan-rekan yang lainnya, ada Ustadz Nasrullah dari Bekasi, Ustazah Sahria dari Kota Bekasi, Ustazah Nopi dari Kota Bogor ya. Bogor ini kota hujan, Alhamdulillah. Ada juga dari Cimahi ini dari Ustazah Erni Nuraini yang begitu cantik, dan juga Ustazah Khairunisa dari Kota Bekasi ya, dari Jati Asih. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul hadir dalam acara webinar bahasa Arab yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan satu buah materi. Ini mohon maaf sebelumnya, share screen-nya tolong dimatikan dulu. Ustaz Nasrullah ya. Oh, maaf. Syukran. Insya Allah saya pada malam hari ini akan Ya. menyampaikan satu buah materi terkait dengan webinar kita pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema fi'il mudhari, pengertian, ciri, wajan, dan contohnya. Insya Allah nanti akan kita kaji bersama dan akan kita kupas secara seksama. Mudah-mudahan nanti teman-teman apabila nanti penyampaian saya masih banyak ada kekurangan, kira-kira nanti kita bisa diskusi bersama di sini. Baik, langsung saja ke materi. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan fi'il mudhari, pengertian, ciri, wajan, dan contohnya. Pertama kita lihat apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dikutip dari buku rumus terjemah Arab Indonesia oleh Hendro Eko Setiawan dan Atika Harizakoh. Fi'il mudhari merupakan salah satu bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang terbagi berdasarkan segi waktu. Jadi fi'il mudhari ini adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang terbagi berdasarkan segi waktu. Jadi fi'il mudhari ini membutuhkan waktu. Berbeda dengan fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi itu dia juga membutuhkan waktu tapi dia waktu yang telah lampau. Akan tetapi kalau fi'il mudhari fi'il atau kata kerja yang
apa namanya yang sedang terjadi atau yang akan diterjadi. Itu pengertian dari fi'il mudhari menurut pengertian dari dikutip dari buku rumus-rumus terjemah bahasa Arab oleh Hendro Eko Setiawan dan Atika. Kemudian pengertian fi'il mudhari secara khususnya di sini saya kutip dari beberapa apa namanya artikel dan juga beberapa kitab, beberapa sumber. Di antaranya di sini pengertian fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang merujuk pada pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Sehingga fi'il mudhari menunjukkan zaman sekarang, hal dan zaman yang akan datang atau istiqbal. Nah, itu pengertian daripada fi'il mudhari. Adapun bentuk fi'il mudhari digunakan saat penutur sedang melakukan suatu pekerjaan bertepatan dengan ia berbicara, dengan artian fi'il mudhari dipakai ketika suatu kejadian, peristiwa atau pekerjaan sedang dilakukan di saat penuturannya tengah atau bercakap. Ya. Sebagai contoh di sini ada contoh ana ajlis di sini kalimat fi'il mudhari'nya Ustadz Herman Taryana. Mohon dijawab dari kata contoh ana ajlisu alal kursi. Mana Ustaz Herman Taryana dari kalimat tersebut? Apa yang Ustaz? Belum udaranya ajlisu Ustaz. Ajlisu. Kenapa Anda mengatakan ajlis itu adalah kalimat fi'il mudhari? Karena kalimat ini sedang atau akan dilakukan. Nah, sedang atau akan dilakukan. Artinya apa? Ana ajlisu alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi atau Saya sedang duduk di atas kursi. Ya, itu adalah contoh daripada kalimat fi'il mudhari. Selain itu juga fi'il mudhari juga dipakai ketika penutur akan melakukan pekerjaan di masa yang akan datang atau masa mendatang. Misalnya contohnya atau contoh ana sa'ata'allamu ad-darsa al-lughah al-arabiyyah. Ana sa'ata'allamu ad-darsa al-lughah al-arabiyyah. Apa artinya Ustadz Sanusi? Mohon diterjemahkan. Saya ingin belajar bahasa Arab, Ustaz. Saya Saya ingin apa, Ustaz? Saya ingin atau akan, Ustaz? ya itu kan karena Saya akan ada sin ya. Jadi menggunakan kata akan. akan. Jadi, Saya saya akan akan belajar bahasa Arab, Ustaz. saya akan belajar bahasa Arab. Nah, itu adalah salah satu Hmm. daripada bentuk contoh kalimat fi'il mudhari. Nah, adapun kalimat fi'il mudhari di sini kalau kita lihat dari kajian pertamanya kata kerja itu atau fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan juga ada fi'il amr. Kalau fi'il madhi, kata kerja yang dilakukan di masa lampau yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama nanti. Dan hari ini saya membahas fi'il mudhari yang mana adalah bentuk kata kerja yang sedang atau yang akan dilakukan. Adapun kalimat fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, ya. Nanti juga akan disampaikan oleh beberapa narasumber yang ada di sini. Nah, itu secara garis besar fi'il mudhari yang insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengerti daripada pengertian kalimat fi'il mudhari tersebut. Nah, kalau kita lihat dari contoh sesuai dengan apa namanya qawaid yang ada, pengertian dan alamat fi'il mudhari ini di sini ada madalla ala hadasin yakbalul hali wal istiqbal wa alamatu ayakbala as-sina was-saufa walam walan. Nah, jadi fi'il mudhari itu adalah lafaz yang menunjukkan makna kejadian perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Adapun alamatnya wa alamatuhu ayakbala sin yaitu sering dimasuki sin wasaufa dan saufa, walam dan lam, dan satu lagi walan dan lan. Ini sebagian kecil dari contoh biasanya kalimat fi'il mudhari itu dimasukin atau ciri-cirinya itu kemasukan sin, saufa, lam dan lan. Contoh dari sin, kita lihat di sini dari kata yakulu. Yakulu itu artinya apa, Ustadz Muhammad? Yaqulu berbicara.
Berkata. berbicara. Nah, ketika dia kemasukan sin, maka bentuknya menjadi Artinya jadi saya akan. kulu. Ya, saya kulu. Saya kulu. Saya kulu. Artinya jadi apa? Ya, seorang laki-laki akan berbicara. Ya, seorang laki-laki akan berbicara. Jadi kemasukan sin akan. Jadi kalau sin itu akannya itu dekat, ya. Sin itu akannya itu dekat. Beda dengan saufa. Kalau saufa itu akannya itu agak memerlukan waktu yang cukup lama sedikit, ya. Kalau sin, kalau menggunakan sin itu akannya lebih dekat daripada syaufa, akannya lebih jauh. Kemudian yang kedua contoh ta'lamu. Nah, ta'lamu ini kalimat fiil mudhari. Nah, ketika kemasukan saufa maka menjadi apa? Ustadz mana nih? Ustazah Erni, Sepertinya Ustazah nyimak. Erni, Saufa ta'lamu, saufa ta'lamu. Apa artinya tuh, Ustazah Erni? saufa ta'lamu, saya akan berbicara. Apa? Ta'lam. Ta'lam itu berbicara. Ta'lam, Ta'lam. Anda, kamu. ta'lam. Ta'lamu, Ta'lamu artinya apa? alama dari alama ya, mengetahui. 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 Berarti kamu mengetahui. Kamu Saufa ta'lamu mengetahui. berarti Maka kamu akan mengetahui. kamu akan mengetahui. Tapi akannya di sini agak sedikit jauh ya Ustaz. Ustazah. Ya. Suma. Kemudian contoh berikutnya ada Yalid. Nah, Mama ana Yalid. Ustazah Saria. Ustazah Saria. Wan Ustadz, Mama ana Yalid. Yalid, Yalid itu melahirkan apa? Ya. Hah? Dia tidak Betul nggak Ustadz? Wulida ya, Dia dari melahirkan. Dia tidak melahirkan. Dia melahirkan. Menjadi ketika kemasukan lam menjadi lam yalid. Nah, Ya, lam yalid tidak. menjadi mana? Tidak Dia tidak melahirkan. melahirkan. Tidak Baik, syukran. diperanakan gitu ya. Ya. Ini berikutnya ada kata ini. Tibroh ya. Yabroh. Ya, bro. Yabroh. Ya, yabroh. Yabroh, silakan Ustazah Nisa. Mana yabroh? Yang saya sampaikan. Dan Ya ternyata bro, apa ya bro sekali Bu ya? Anita. Pokoknya luar biasa deh Bu Anita. Jadi saya Apaan senyum-senyum Tat? sendiri Nggak tahu ini ya bro, apaan ya? Coba Ustaz Hadapi, yabroh mana yabroh Ustaz Hadapi. menjadi seorang guru. Bariha. Lakukan Ya, bariha itu Ibroh, pelajaran ya? Pelajaran, boleh. pergi. Pelajaran. Apa? Pergi, Tat. Ibroh, ya ibroh. Bariha Dia ya. pergi berarti. Berarti dia kalau pergi ya. layan Dia bro, pergi. tidak akan. Nah, ketika kemasukan lan, maka bentuknya menjadi lan Ya, broha. ya broha. Nah, awalnya ya brohu jadi ya broha karena kemasukan lan. Ya. Nah, ini adalah salah satu daripada pengertian fi'il mudhari ma dalla ala hadasin yaqbal hal wal istiqbal wa alamatu ayyaqbal sin wa sawfa wa lam walan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beberapa ciri fi'il mudhari. Nah, kalau tadi kita sudah memahami tentang apa? Tentang pengertian daripada fi'il mudhari, sekarang kita lihat ciri daripada fi'il mudhari. Nah, adapun ciri mudhari, di sini ada beberapa ciri fi'il mudhari yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama, fi'il mudhari itu biasanya diawali dengan huruf mudharaah, yaitu huruf nun, ya, ta, dan alif, atau bisa disingkat dengan kata anaitu untuk menunjukkan domirnya atau kata gantinya. Contoh misalnya dari kata nasoro, ya dari kata nasoro. Dari kata nasoro ketika kemasukan domir anak maka menjadi kata nasoro yansuru, ya ansuru berarti ya. Nah, saya menolong kalau domirnya domir anak. Kalau domirnya domir nahnu berarti nasoro jadi
nansuru. Ketika Nansuru. domir anta, maka dia menjadi apa Ustaz? Sanusi? Tansuru. Tansuru. Ketika kemasukan domir ya, maka dia kemasukan domirnya menjadi Yansuru. 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 Baik. Jadi fi'il mudhari itu biasanya diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu huruf nun, ya, ta, dan alif. Jadi apabila ada kalimat tersebut yang diawali dengan huruf mudhari'ah tersebut, Itu maka bisa dipastikan itu adalah kalimat fi'il mudhari. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri daripada fi'il mudhari adalah huruf awal fi'il mudhari selalu dibaca rofa dengan tanda bacaan fathah, kecuali jika kemasukan amil nasab dan jazm. Nah, huruf awal fi'il mudhari selalu dibaca rofa dengan tanda bacaan fathah. Nasoro yansuru contohnya. Nasoro yansuru. Ya. Nasoro yansuru. Berarti kalimat fi'il mudhari di akhirnya itu yansuru, awalnya fathah. Ini mohon maaf, ini kayaknya ada kekeliruan di penulisannya di saya ini. Ya. Jadi huruf awalnya daripada fi'il mudhari itu selalu dibaca fathah dan di akhirnya dibaca rofa, ya, kecuali jika kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Contohnya misalnya tadi nasoro fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yansuru. Nah, kalimat huruf awalnya itu menggunakan fathah, yansuru, huruf ya. Nah, huruf akhirnya menggunakan domah, ya, domah, atau lam fi'ilnya itu domah, ya, lam fi'ilnya itu domah. Jadi biasanya kalimat fi'il mudhari tersebut itu diawali dengan fathah dan huruf akhirnya atau lam fi'ilnya itu menggunakan baris domah. Nah, jika dia selamat dari amil nawasib dan amil jawazim. Jika dia kemasukan amil nawasib, maka huruf akhirnya tidak lagi berdomah, akan tetapi berubah menjadi nasab. Contoh tadi, lan yansuro, ya, atau ayansuro. Nah, yang awalnya yansuru, ketika kemasukan amil nawasib, an, lan, atau lain sebagainya, maka yang tadinya kalimat tersebut yansuru, ketika kemasukan amil nawasib, maka menjadi ayansuro. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Bisa, Ustaz. Insya Allah. Ustaz, Nah, selanjutnya juga kalau sama dari dengan amil kata jawazim. Amil jawazim juga pun sama. Contohnya lam yalid tadi ya. Bunyi. Lam yalid. Awalnya kata yalidu misalnya ya. Ya, atau yuladu bisa ya, bisa tuh ya. Lam yalid walam yulad. Nah, yulad misalnya. Yulad itu kan awalnya yuladu. Karena kemasukan lam, maka yuladu menjadi lam yalid walam yulad. Nah, yulad. Nah, yulad itu jadi jazm atau jadi sukun ketika kemasukan amil jawazim. Itu contoh daripada ciri daripada fi'il mudhari. Dan yang ketiga, ciri daripada fi'il mudhari tersebut diantaranya yaitu punya makna pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Seperti tadi yang sudah disampaikan di muka, bahwasannya kalimat fi'il mudhari dia ketika masih bebas dari amil-amil atau bebas dari huruf-huruf tambahan, maka dia diartikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Berbeda dengan ketika dia kemasukan sin, saufa, atau lan, atau lam tadi yang sudah dimukakan di depan. Atau biasanya juga ada juga yang mengatakan apa tuh namanya, kalimat fi'il mudhari juga bisa berubah dengan kemasukan qad, sin, saufa. Nah, itu juga bisa ya. Jadi dia bisa kadang-kadang, bisa juga akan. Nah, itu ya makna daripada pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan daripada ciri fi'il mudhari. Contoh tadi yansuru, sedang menolong. Kemasukan saufa atau kemasukan sin, sayansuru, dia akan menolong. Nah, jadi itu maknanya maksudnya. Dan yang ketiga, yang keempat, ciri daripada fi'il mudhari adalah didahului dengan huruf sin yang dibaca fathah
atau kata saufa yang punya arti akan untuk menunjukkan penggunaan fi'il mudhari di masa mendatang. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau masukkan sin atau saufa ini adalah makna dari kata ciri-ciri mudhari yang berarti pekerjaan yang akan datang dilakukan. Ya, ketika kemasukan sin atau saufa. Dan yang kelima, ciri daripada kalimat fi'il mudhari adalah fi'il mudhari juga bisa didahului dengan kata qad atau kata lam dan kata lan yang tadi sudah disampaikan di muka. Fi'il mudhari juga bisa didahului dengan kata qad, kata lam dan kata lan beserta teman-temannya. Itu daripada ciri-ciri fi'il mudhari. Selanjutnya teman-teman, di sini ada wazan fi'il mudhari. Kalau kita dulu waktu kita di MI, kita mungkin sering menghafal wazan-wazan dari kalimat fi'il mudhari tersebut. Di sini ada, saya buat satu bagan, ya rumusan fi'il mudhari. Itu kan rumusan fi'il mudhari itu ketika dia domirnya domir huwa, maka kita lihat contohnya kata huwa menjadi yadhabu. Ya, kalau rumusannya di sini kita lihat rumusan fi'il mudhari dari awalnya adalah ya, huruf awalnya fathah tadi dan huruf akhirnya domah. Ya. Dhahaba yadhabu. Nah, contohnya seperti itu. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Huma yadhabani. Huma tadhabani. Antuma tadhabani. Antuma tadhabani. Hum yadhabuna. Hunna yadhabna. Antum tadhabuna. Antunna tadhabna. Ana adhabu. Nahnu nadhabu. Nah, ini adalah wazan daripada fi'il mudhari. Coba saya pengen dengar suaranya dari Ustazah Erni yang dari tadi senyum-senyum aja. Coba Ustazah Erni dibaca ini wazan daripada kalimat fi'il mudhari. Ustazah Erni, aina Ustazah Erni? Oh, maafi. Baik. Tafadholi Ustazah Khairunisa, tolong dibaca wazan fi'il mudhari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan fi'il mudhari. Kecil banget ini, Tat. Nggak kelihatan ya? Oke, saya gedein. Iya. Oke. Kelihatan nggak? Atasnya judulnya ke alingan, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, hiya, untuk tunggal artinya dia laki-laki, dia perempuan. Contoh fi'il mudhari'nya yazhabu, tazhabu. Rumus fi'il mudhari'nya ditandai dengan domah. Itu maaf, itu bukan domah Ustazah, itu fathah sebenarnya itu. Salah itu. Salah ketik. Fathah. Ditandai dengan apa? Fathah. Kemudian ditambahkan dengan sukun, fathah dan domah. Untuk domir hiyanya apa? Tambah diberikan apa? Huruf ta, kemudian ditambahkan sukun, fathah dan domah. Kata ganti berikutnya ada anta dan anti, yaitu untuk tunggal. Kamu laki-laki pergi, kamu perempuan pergi. Contoh bahasa Arab, cara bacanya salah ya. Contohnya tadhabu, tadhabina. Nah, rumusnya untuk anta ini ada huruf ta plus sukun, fathah dan domah. Anti ta plus sukun, fathah, kasroh dan di ujungnya ditambahkan ya sukun dan nun. Baik, syukur Ustazah. Sampai di situ saja cukup. Oke. Jadi perlu diketahui juga teman-teman di sini. Ini maksudnya ini baris yang pertama nih, strip yang pertama ini adalah ain fi'il, fa fi'il. Strip yang kedua ain fi'il dan strip yang ketiga ini adalah lam fi'il. Nah, maka ketika domir huwa, maka contohnya yadhabu. Dan kata yadhabu ini, maka ketika kemasukan ketambahan ya yang tadi huruf ana itu tadi, maka fa fi'ilnya ini berubah menjadi sukun. Jadi
Dhahaba yadhabu. Ya, yadhabu. Ini bukan yu ya, tapi ya ini salah nih. Salah tulis saya, salah ketik. Ya. Baik. Syukran Ustaz Jahwa Indonesia. Kemudian teman-teman, nanti di sini bisa teman-teman lihat di bagan yang sudah saya buat ini. Ini contoh daripada tambahan-tambahan dari kata domir yang sudah ditulis di sini, huwa, hiya, anta, anti, huma, dan seterusnya. Ketika dia bentuknya domir huwa, maka contohnya yadhabu dan seterusnya. Ini ada tambahan-tambahannya juga. Ketika anti, tadhabina, tambah ya dan nun di akhir. Nah, ini contoh dari wajan daripada kalimat fi'il mudhari. Baik, selanjutnya kita lihat juga di sini ada contoh fi'il mudhari yang tadi sudah disampaikan di muka. Ini ada beberapa contoh, tapi menggunakan domir-domir ya. Nah, yang pertama kita lihat ada domir ana. Adkhulul masjida. Adkhulul masjida. Saya memasuki masjid. Adkhulul masjida. Ma mana adkhulul? Saya memasuki masjid. Nah, ini kalimat fi'il mudhari'nya adkhulul masjida. Ini adkhulu, ini jumlah daripada fi'il fa'il ya, Ustaz Herman ya. Fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il al-masjidah jadi maf'ulnya. Nah, tapi tidak menggunakan domirnya domir ana. Ini saya tidak bahas fi'il madi karena nanti ada bagian-bagian yang bahasnya yaitu Ustazah Apin, tapi saya di sini sudah saya masukkan juga contoh daripada kalimat fi'il madinya. Nah, kemudian kalau domir nahnu, maka kata dakhola ditambahkan nun di depannya menjadi nadkhulul masjida. Nadkhulul masjida ini jumlah fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il al masjidanya jadi maf'ul. Nah, kemudian domir anta ditambahkan ta di depannya. Tadkhulul masjida. Anti tadkhulina al masjida. Jadi sesuaikan dengan domir yang ada di depan ini. Kalau antuma tadkhulanil masjida, antum tadkhulunal masjida, antunna tadkhulnal masjida, dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada kalimat fi'il mudhari. Nah, ini apa namanya? Satu kitab dari kitab Mukhtasar Jiddan ya. Dari kitab Mukhtasar Jiddan, di sini dijelaskan nih oleh wa qauluhul fi'lul mudhari dan dikatakan oleh Ki Musannif yang mengarang kitab Mukhtasar Jiddan ini bahwasannya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu kalimat fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ikhtaraja amma idza tasala bi alfun al-isnaini. Nah, ini ikhtaraja maknanya ini pengecualian ya Ustaz ya. Ustaz Herman. Iya, Nah, mengecualikan. ikhtaraja pengecualian amma idza tasala bi alif al-isnaini. Kecuali dia kemasukan atau bersambung dengan alif tasniyah ya. Alif tasniyah. Contohnya nahu yadribani, asal kata yadribu karena dia kemasukan apa? Kemasukan alif tasniyah, maka yadribu menjadi yadribani. Ya, yadribani. Ya. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan juga contoh berikutnya yadribu ada tadribani, ada juga kata tadribani. Yadribani, tadribani. Yadribani ini buat dua orang laki-laki, tadribani buat dua orang apa Ustaz Herman? Tadribani untuk dua orang perempuan. Awil wau jamaah atau wau jamaah. Nah, jadi dia pengecualiannya. Kalau yang tadi nih yang kita bahas tadi sesuai dengan kitabnya alladzi lam yatasi bi akhiri syai'un. Kalau dia tidak kemasukan apa-apa, tidak kemasukan amil-amil yang lain atau kemasukan apa-apa, tidak tersambung dengan apa-apa, maka awal dari kalimat fi'il mudhari itu adalah contohnya yadribu. Nah, itu tidak kemasukan apa-apa. Tapi ketika dia disambungkan dengan alif tasniyah, maka yang tadinya yadribu jadi yadribani. Dan juga watadribani. Atau nanti juga disebutkannya itu disebut di af'alul khamsah kalau tidak salah ya. Atau waul jama'. Nah, atau kemasukan atau disambungkan dengan waul jamaah. Waul jama'. Contohnya yadribu jadi yadribuna watadribuna. Yadribuna hum yadribuna kunna
antum tadribuna. Nah, ini ya. Yadribuna wa tadribuna. Atau juga disambungkan dengan ya ilmu anas mukhotobah atau ya mu'anas mukhotobah. Nah, domirnya domir apa nih? Domir anta, anti. Ya. Contohnya jadi tadribu jadi tadribina. Ya, tadribina. Tadribina ini adalah domir ya mu'anas mukhotobah. Mana yang mu'anas mukhotobahnya ini? Tadribi. Bi ya matinya ini adalah ya mu'anas mukhotobah. Fa'innahu yarfa'u bisubutin nuni. Maka dari keempat contoh yang tadi disebutkan, yadribani, tadribuna, yadribuna, tadribuna, dan tadribina, fa'innahu yarfa'u bisubutin nun. Maka ketika fi'il mudhari tersebut dalam keadaan rofa, maka dia harus ditetapkan nunnya. Yang mana? Tadi ini yadribani. Nunnya ini apa namanya? Disebutin nun karena dia sebagai rofa. Bahu mana? Bahu. Bahu ini mah. Tahu di mana itu? Dada. Ya, ada yang bocor. Oh, dada. Oke. Baik. Selanjutnya kama sayati sebagaimana yang akan dijelaskan berikut waktu rojan di pengecualian juga aidon amma idata sholat terkadang juga apabila tersambung dengan nun taukid atau nun taukid ya. Nun taukid ini adalah nun apa namanya penekanan ya. Nah, nun taukid ini ada khafifah, ada sakilah. Kalau khafifah ini kan yang ringan. Sakilah yang berat ya. Contoh layas junanna. Layas jununna apa layas junanna nih Ustaz Herman? Layas jununna ya. Layas jununna waliyakuna. Nah, walayas junanna ini nunnya nun sakilah. Walayakuna ini nunnya nun khafifah. Fainahu yabni al-fathi awita solabi bin nun an-niswah. Nah, maka dia juga disebut apa namanya bentuknya mabninya ala fathah au ittasola bihi nun niswah apabila disambungkan dengan nun niswah. Nah, ini sekilas saja sebagian itu. Nah, di sini saya ada bagannya juga secara garis besarnya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan sesuatu apapun ya. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai' atau dengan sesuatu apapun itu rupanya memakai domah. Contoh yadribu. Nah, yadribu ini adalah kalimat fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan sesuatu apapun. Jika huruf akhir mudhari itu berupa huruf ilat atau alif atau ya, maka domahnya dikira-kirakan saja. Contohnya yakhsha, yarmi, apalagi itu? Yabko. Nah, itu kalau huruf akhir daripada kalimat fi'il mudhari itu adalah huruf ilat. Huruf ilat ada berapa Ustaz Herman? Ada 3 huruf ilat itu alif, apalagi waw dan ya. Ya, oke, itu adalah huruf ilat. Nah, kemudian di sini syai'un itu apa? Syai'un itu ketika kemasukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa tadi sudah dibukakan di depan. Contohnya nih, apabila dia kemasukan alif al-isnain, alif tasniyah, maka dia yadribani, tadribani contohnya. Dia 2 orang memukul, kamu 2 orang memukul. Atau waw jamaah atau waw jama', contohnya yadribuna wa tadribuna. Dan juga yang terakhir ya ilmu anas mukhotobah. Contohnya tadribina. Nah, di sini dijelaskan fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya mu'annas mukhotobah itu disebut af'alul khamsah. Nah, maka ini kelima kata ini disebut af'alul khamsah. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, itu. Dalam keadaan rofa'nya memakai tetapnya nun, disubutin nun. Sedangkan dalam keadaan nasab atau jazam membuang nun. Contohnya yadribani ketika kemasukan an yadriba bihazbin nun. Ketika kemasukan an tadriba. Dan yadribuna ketika kemasukan an ayyadribu. An tadribu. An tadribi. Nah, itu bihazbin nun. Atau lam jazm ya. Misalnya lam yadriba. Lam tadrib.
Ya, lan tadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Itu contoh daripada tanda fi'il mudhari. Selanjutnya ada satu lagi nun taukid. Ya, nun taukid ini tadi ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Kalau sakilah tadi yang berat, layus jananna. Nah, kalau yang ringannya layakuna, layakunan, layakunan. Fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, baik itu nun taukid khafifah yang ringan ataupun nun taukid sakilah atau yang berat, itu hukumnya mabninya mabni fathah. Maka layus jananna, layakunanna, layakuna. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan nun taukidnya, dan nun taukid sakilah layus jananna. Ya, itu ya, Ustadz. Baik, itu sekilas tentang penjelasan fi'il mudhari. Mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan semua di sini masih belum puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kita masih dapat belajar bersama lagi untuk menggali tentang apa itu kalimat fi'il mudhari dan seterusnya. Di sini ada tugas, silakan teman-teman, saya minta tolong diberikan contoh fi'il mudhari dengan domir berikut, domir huwa. Coba saya minta teman-teman yang ada di sini contoh berikan satu. Saya minta yang pertama Ustazah Erni dari domir huwa. Ustazah Erni, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhhabu Umar ilal madrasah. Yadhabu Umar ilal madrasah. Ya, mana kalimat fi'il mudhari Ustazah? Yadhhabu. Yadhabu. Yadhabu. Domirnya domir apa itu? Yadhabu? Huwa. Domir Huwa huwa. kan Umar. Ya. Baik, syukran Ustazah. Ya. Selanjutnya Ustazah Imas. Ustazah Imas, silakan domir hiya. Ya Ustaz. Ya, domir hiya Ustazah, contoh kalimat fi'il mudhari. Contoh apa kata fi'il mudhari? Hiya ta'kulu. Hiya Ta'kulu. ta'kulu. Sahih am khata? Ta'kulina ya. Hiya Sahih, sahih, sahih. sahih. Oh, Baik, Ustaz, syukran. ta'kulu. Summa Ustaz Nasrullah. Domir anta. Anta. Anta tadhhab ila madrasah. Anta Tadhhabu ila ilal madrasah. Tadhhabu berarti kata kalimat fi'il mudhari. Kemudian Ustaz Sanusi, domir anti. Anti tazhabina. Bisa tak? Anti tadhabina. Tadhabina itu domirnya domir apa? Domir dan anti ya. domir anti saja. Ustaz. Tadhabina. Oke, bentuk domir anti. Dan satu lagi terakhir Ustazah Saria, hum. Kalimat fi'il mudhari hum. Hum dari kata apa tadi? Terserah. Bebas. Oh, yansuruna. Hum yansuruna. Ya, hum Betul nggak? yansuruna. Betul nggak Ustaz? Ada waw dan nun karena itu waw jamaah. Iya. Ya. Hum Yansuruna, iya. Baik, syukran para ustaz dan ustazah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan atau yang dapat dijelaskan di sini. Tentunya pasti teman-teman banyak yang masih penasaran atau yang masih kurang puas dengan penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara atau MC Ustazah Saria untuk melanjutkan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadz atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Baik, dibuka sesi tanya jawab. Kiranya ada pertanyaan yang mau dilontarkan kepada narasumber kita. Dipersilakan dua penanya. Ya, Ustadz Nasrullah,
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, terutama untuk pemateri kita, Ustaz Rahmat. Saya ucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Saya pikir sudah cukup jelas ya. Cuman Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi berkaitan dengan ciri-ciri fi'il mudhari. Itu sepertinya apa? Tadi ada kemasukan huruf sin, ada saufa, terus ada apa lagi tuh? Ada lam, ada lan. Sepertinya maknanya sama. Apakah ada perbedaan penggunaan gitu ya? Ketika digunakan dalam fi'il mudhari, apakah fi'il mudhari seperti apa gitu? Nah, dari segi makna sama gitu. Ya. Mungkin itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Nasrullah, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu, Ustadz, atau bagaimana? Mau dijawab Ya, langsung? ditampung dulu aja. Baik, satu penanya lagi, dipersilakan. Tafadhol. Tanggapan. Baik, raise hand. Oke, baik, Ustadz Kadafi, dipersilakan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Syahriah dan Ustadz Rahmat sebagai pemateri. Mungkin ini sebagai bukan pertanyaan ya. Bukan juga koreksi, usul aja mungkin. Usul dari ini kadang bahasa aja, bahasa. Jadi ketika misalkan fi'il mudhari kemasukan apa gitu kan tuh kayaknya kalau dilihat di bahasanya itu memang yang pas itu didahului gitu. Didahului oleh lan, didahului oleh lam, didahului oleh sin gitu kan. Kalau masukan itu menurut saya kayaknya kurang pas gitu kan. Jadi kalau misalkan didahului oleh sin, didahului oleh saufa, didahului oleh lam, kod gitu kan. Maksud saya itu ini udah betul nih, paparannya udah betul gitu kan. Itu sih ini aja karena kadang dimasukkan emang masuk ya gitu kan. Sementara itu posisinya mendahului gitu kan, diawali atau didahului gitu. Nah, itu saya kira betul yang tercantum di paparan itu udah sangat pas. Cuman ini koreksi untuk kita semua karena itu yang tepatnya itu gitu kan. Fi'il mudhari diawali, fi'il mudhari didahului gitu kan. Kalau misalkan kemasukan itu karena posisinya bukan masuk di kalimat itu gitu kan, seperti itu. Mungkin itu komentar aja Ustaz Syariah, bukan pertanyaan, dan juga bukan menyalahkan karena memang di paparannya betul seperti itu gitu kan. Terima kasih. Syukran. Baik, Ustadz. Syukran, Ustadz. Baik, bisa ditanggapi oleh narasumber. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Syahriah. Dan tadi pertanyaan Ustadz Nasrullah ya, apa sih perbedaannya tuh sin dan saufa ya? Sedangkan artinya sama-sama akan gitu. Ya dalam dalam kata sin dan saufa itu ada beberapa perbedaan. Dalam bahasa Arab itu huruf terkadang memiliki fungsi dan makna yang sangat banyak ya. Seperti contoh huruf sin dan huruf saufa yang kita bahas kali ini. Perlu kita ketahui bahwasannya sin itu dan saufa memiliki arti yang sama, yaitu akan, sama-sama akan ya. Sin akan, saufa juga akan ya, dan juga sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari yang menjadikan jamal hal tersebut menjadi zaman istiqbal atau zaman yang akan datang. Namun perlu kita ketahui bersama keduanya juga memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya itu? Perbedaannya itu adalah di pengertian. Arti dari sin dan saufa sama-sama akan tetapi ketika ia masuk kepada fi'il mudhari, maka asalnya fi'il mudhari tersebut bermakna sedang berubah menjadi akan. Ya, kayak tadi misalnya contoh dari yansuru, sedang menolong. Ketika kemasukan sin, sayansuru, maka kata sayansuru itu menjadi akan menolong. Nah, cuman ada perbedaan sin dan saufa.
Tadi sudah saya sampaikan kalau tidak salah di penyampaian saya. Sebenarnya di muka mungkin Ustaz Nasrullah kurang menyimak ya. Adapun perbedaannya itu diantaranya kalau sin adalah huruf tansib yang artinya maknanya masa mendatang yang dekat. Ya, itu sin. Adapun huruf saufa itu menunjukkan taswib. Jadi ada tansib, ada taswib. Kalau tansib itu sin, bermakna akan datangnya itu dekat gitu. Kalau taswib itu akannya itu agak sedikit jauh gitu. Yang tadi sudah sampaikan di muka. Cuman tadi saya tidak mau menggunakan istilah tansib dan taswib ya. Jadi bahwa huruf saufa lebih akhir terjadinya dibandingkan dengan huruf sin. Nah, contohnya kalau kita mau ambil contoh di sini. Sa'ajwaruka godan, contohnya. Sa'ajuruka godan. Aku akan mengunjungimu besok. Sa'ajuruka godan. Aku akan mengunjungimu besok. Nah, sa'ajuruka karena menggunakan sin itu mengunjunginya besok, berarti akannya itu dekat, bisa besok pagi ya, atau bisa jadi jam jam 12 lewat 1 menit itu sudah besok berarti. Nah, itu dekat sekali. Tapi beda kalau dia menggunakan kata saufa. Saufa misalnya saufa tu'alinuna natijah ba'da syahrain. 2 bulan lagi hasil ujian akan diumumkan. Nah, ini saufanya masih apa? Masih jauh. Artinya masih tidak mungkin besok, tapi bisa kemungkinan bisa lebih jauh daripada makna akan menggunakan kata sin. Itu Ustadz Nasrullah. Jadi ada sin tansib dan ada syaufa itu taswib. Begitu Nah, Ustadz Nasrullah ya. nah, syukran. Ya, oke. Baik. Yang kedua ya tadi pertanyaan dari Ustadz Hadapi. Ya betul Ustadz. Tadi saya mungkin ada keceplosan ngomong ya. Ya ada kata fil mudhari bukan dimasukin sebenarnya. Didahului. Karena saya di sini nih bikin ciri-ciri juga kata-katanya fil mudhari juga bisa didahului dengan kata qad, lam dan lan. Dan juga di sini juga didahului dengan huruf sin yang dibaca fathah atau kata saufa yang punya arti akan untuk menunjukkan penggunaan fiil mudhari di masa mendatang. Jadi di sini didahului ya Ustaz ya. Tadi mungkin saya karena begitu semangat menyampaikan materi ini kepada teman-teman, tentunya nama manusia pasti ada kekeliruan. Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban dari saya memuaskan dari kedua penanya. Terima kasih. Silakan Ustaz Syahrial. Baik. Iya, itu tadi jawaban dari narasumber kita. Semoga apa yang ditanyakan bisa terjawab dan ada solusi selanjutnya. Baik, para ustazah dan ustadz asatid, kita beri reaksi dulu atau aplaus untuk narasumber kita hari ini dengan menombol klik reaction di Zoom-nya. Siap. Aplaus untuk narasumber kita hari ini. Sudah? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Baik Ustadz, mungkin ada yang disampaikan lagi Ustadz narasumber pada Oke, cukup kesempatan mungkin. kali ini. Ya saya akhiri Baik. saja karena nanti Baik. ada beberapa pemateri berikutnya yang akan menyampaikan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, alhamdulillah sudah selesai pemateri kita atau narasumber kita pada malam ini. Untuk selanjutnya dipersilahkan kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto dulu saja. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan. Oke. Bentar. Siap. Slide 1. Slide 1 dulu. Oke. Sebentar Ustaz. Siap ya, pasang gayanya yang terhebat. 1, 2, 3.
Oke. Slide 2. Slide 2-nya siap? 1, 2, 3. Syukran Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi di webinar kita selanjutnya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari moderator, dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para pemateri yang sudah memberikan materinya, dan para asatid sekalian semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.